adik-adik, selamat hari Minggu ya. Nah, adik-adik ketemu lagi sama Kak Laura di mana? Yes, di Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Kalau adik-adik ditanya kayak gitu, jawabannya gimana? Fantastis, luar biasa. Yes, pinter adik-adik. Wah, senang banget nih kalau orang ngelihat adik-adik pada semangat sekolah minggunya. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Nah, adik-adik, gimana sikap doa yang baik dan benar yang diajarkan kakak-kakaknya? Yuk kita nyanyiin ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ikutin Kak Laura ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, yuk adik-adik, Kak Laura mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu yang terbaik untuk Tuhan. Kali ini kita ambil lagunya di Kidung Jemaat nomor 360. Judulnya, Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Adik-adik pasti tahu kan lagunya? Jangan lupa ikutin gerakan kakak-kakaknya ya, yang semangat, oke? Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, gimana kabarnya pagi hari ini? Inang percaya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita ambil Alkitab kita supaya kita membaca firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam 2 Tawarik 6 ayat 13 sampai 16. 2 Tawarik 6 ayat 13 sampai ayat 16. Inang akan bacakan, kita ikuti demikian firman Tuhan. Doa Salomo. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjang 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman,
Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Kristus Yesus, kalau kita lihat dari pembacaan kita pada hari ini, kita ambil topik sesuai dengan dikatakan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena ada sesuatu hal yang kita rasakan, sukacita yang luar biasa. Contohnya, kita naik kelas dengan nilai yang bagus. Baru kita bersyukur karena Tuhan memberikan umur panjang kepada kita. Kita bersyukur karena kita diberikan orang tua kita, yaitu hadiah dan lain-lain. Karena itu tadi dikatakan orang yang mengenal, atau kita katakan orang yang mendapatkan sukacita di dalam kehidupannya, pasti dia bersyukur kepada Tuhan. Itu semuanya bukan karena kebaikannya, bukan karena kecakapannya, tetapi karena kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupannya. Itu sebabnya dia bersyukur. Kalau kita baca tadi, kita ulang kembali, dikatakan di dalam ayat 14, sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi." Jelas sekali kita lihat bahwa Salomo menyaksikan di dalam iman percayanya bahwa tidak ada Allah selain Allah Israel. Itu sebabnya dikatakan di dalam doanya itu, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Orang yang setia hidup di hadapan Allah lah yang menyaksikan kebaikan Tuhan, yang mampu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat, kalau ada orang yang tidak dekat kepada Tuhan atau tidak merasakan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya, pasti dia tidak bersyukur. Tetapi yang keluar dari mulutnya itu yaitu ocehan. Yang keluar dari mulutnya yaitu hujatan. Namanya saja dia tidak mengenal kasih setia Tuhan. Orang yang mengenal kasih setia Tuhanlah yang mampu bersaksi dan yang mampu bersyukur di hadapannya. Adik-adik sekolah minggu, di sini tadi kita melihat bahwa ini adalah doa dari Salomo. Kita juga di dalam doa kita pasti kita berdoa kepada Tuhan di dalam ucapan syukur, ucapan terima kasih. Karena apa? Karena terlebih dahulu Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Itu sebabnya kita dapat beribadah walaupun kita masih di dalam online. Tetapi kita katakan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kepada kita yaitu umur panjang. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kepada kita orang tua yang baik. Orang tua yang memperhatikan kita, yang mendidik kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang mencukupkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan lupa ketika berdoa
teruslah bersyukur kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, yaitu kesehatan dan berkat. Adik-adik sekolah minggu, itu sebabnya tadi katakan di dalam ayat ke-16 juga sangat jelas dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud. Dulu memang Raja Daud mau membangun bait Allah, tetapi Allah tidak mengizinkan Daud untuk mendirikan bait Allah itu. Dia mendirikan bait Allah itu yaitu kepada anaknya Salomo. Dan itulah dikatakan, panjangnya dikatakan, Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menengadah tangannya ke langit. Salomo berdoa kepada Tuhan. Dia bersyukur karena Tuhan mengizinkan dia untuk mendirikan mimbar. Dan ketika itu sudah selesai, dikatakan dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Itulah karena sukacitanya Tuhan mengizinkan dia untuk mendirikan mimbar itu. Dan sesudah siap, kita katakan, dia langsung bersyukur kepada Tuhan karena semuanya bisa terlaksana dengan baik. Adik-adik sekolah minggu, demikian juga kita ketika kita melakukan suatu pekerjaan, lah kita katakan, dan pekerjaan itu sudah selesai, dan pekerjaan itu kita merasa puas, lalu kita katakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, sehingga setiap pekerjaan yang kita laksanakan itu dapat selesai. Bukan karena kekuatan kita, tetapi seizin Tuhan, Dia memberkati kita. Sungguh luar biasa kan, ketika apa yang kita laksanakan, kita kerjakan dapat berjalan dengan baik, maka kita harus katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena segala sesuatunya itu bisa terlaksana bukan karena kita sendiri, tetapi ada campur tangan Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, di dalam kehidupan kita selalu, marilah kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan atas apa yang kita terima dari Tuhan, supaya melalui itu kita bersaksi di dalam kehidupan kita bahwa Allah yang kita sembah mengingat dan memberkati kita. Dia memberikan janjinya kepada Raja Daud supaya anaknya yang membangun terlaksana. Dan kita juga pun, kita yakin dan percaya ketika kita meminta kepada Tuhan sesuatu, kita katakanlah pekerjaan yang indah, yang baik, yang harus kita laksanakan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ketika Tuhan memberkati kita, kita harus juga bersyukur kepada Tuhan bahwa itu semua terlaksana karena kasih setia Tuhan, dan Tuhan mengingat janjinya kepada kita. Kalau kita pernah berjanji kepada teman-teman kita, kita ingkar janji, tetapi kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji, Dia selalu menepati janjinya di dalam kehidupan orang yang setia percaya kepadanya. Karena itu anak-anak sekolah minggu, Inang yakin dan percaya kita semuanya adalah anak-anak yang tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap setia di dalam kehidupan kita untuk mengikut Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, di mana Salomo bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan Tuhan mengingat janji Tuhan kepada ayahnya, yaitu Raja Daud, dan janji itu sudah terlaksana. Itu sebabnya dia bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga yakin dan percaya ketika Tuhan izinkan melaksanakan pekerjaan kami, dan pekerjaan itu kami dapat selesaikan dengan baik, maka kami juga harus bersyukur. Karena itu terjadi bukan karena kebaikan kami, tetapi itu semuanya terjadi hanya campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati setiap anak sekolah minggu. Berkati juga setiap orang tua,
supaya berikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah kepada mereka, supaya mereka mampu dan dapat membiayai anak-anak mereka. Kakak-kakak sekolah minggu juga berkati semuanya, supaya mereka juga dalam keadaan sehat, tidak memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah adik-adik, gimana khotbahnya tadi? Pasti seru ya? Pasti menarik. Wah, keren banget nih adik-adik. Masih semangat ikutin sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita boleh menyerahkan persembahan kita melalui rekening di bawah ini ya. Atau adik-adik juga bisa minta mama papanya untuk memberikan persembahan tersebut ke Sintua Banjar masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk adik-adik kita nyanyikan pujian dari buku ND nomor 550, Tanganku na met-met. Tanganku na met-met, hule horma, tu debata. Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah? Luar biasa, fantastis, yes. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Siapa di sini yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, udah banyak ya adik-adik, bagus semua. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk Kak Vina undang adik-adik yang di rumah untuk berdoa dahulu. Karena firman Tuhan hari ini bagus banget. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Oke, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati Tuhan agar firman-Mu bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Good, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah Kak Vina? Wah, bagus. Sekarang ambil Alkitabnya. Yuk sama-sama kita bahas firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan?
juga dengan kebijaksanaan yang Salomo lakukan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Yesus ambil alih. Karena tiada yang mustahil kalau kita mau terus mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ini ada video tentang Salomo adik-adik. Adik-adik tetap duduk dan memperhatikan video yang telah Kak Vina buatkan ya. Yuk adik-adik sama kita melihat video Nabi Salomo. Tawari pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17, kita akan mempelajari tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Salomo. Siapakah Salomo? Salomo adalah anak dari Raja Daud. Salomo dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel menjadi raja menggantikan ayahnya. Salomo menjadi seorang raja yang hebat. Raja Salomo ini setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia percaya bahwa Tuhan memberkatinya. Raja Salomo mengajak semua orang Israel untuk setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bersama orang-orang Israel, Raja Salomo membuat bait suci atau rumah Tuhan. Rumah Tuhan menjadi tempat untuk berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, Raja Salomo sangat bersemangat sekali waktu membuat rumah Tuhan. Selama 7 tahun, Raja Salomo memimpin bangsa Israel untuk membuat rumah Tuhan yang kuat, yang indah. Di rumah Tuhan yang kuat dan indah itu, Raja Salomo akhirnya bisa berdoa meminta berkat kepada Tuhan. Ia berada di mimbar lalu berlutut menengadahkan tangannya ke langit dan ia berdoa, "Ya Tuhan Allah, tidak ada Allah seperti Engkau. Berkatilah kami, Tuhan Allah." Dan Tuhan Allah memberkati Salomo menjadi seorang raja yang hebat. Tuhan memberkati keluarganya serta orang-orang yang bersama dengan Raja Salomo. Nah, dari kisah Raja Salomo ini kita diajarkan untuk setia mendengarkan firman Tuhan, setia untuk melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, Tuhan pasti akan memberkati kita. Apakah anak-anak mau setia mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita selalu rajin dan setia mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita sama-sama ucapkan bersama. Saya akan setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita ulangi lagi bersama ya. Kita ucapkan janji kita. Saya akan setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Apakah anak-anak mau bersyukur karena memiliki Tuhan yang baik? Ya, Tuhan pasti mendengar dan menjawab
setiap doa-doa kita seperti doa Salomo. Nah, adik-adik tadi sudah melihat semua kan adik-adik bagaimana Raja Salomo itu yang selalu tekun dalam doanya. Sehingga Tuhan Yesus selalu memberikan berkat yang terindah untuk Salomo. Nah, pada pengajaran minggu hari ini, Kak Vina mau memberitahukan kepada adik-adik untuk yang pertama, selalu tekun dalam doa. Apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik mau berangkat ke sekolah, adik-adik mau makan, adik-adik mau tidur, selalu tekun dalam doa. Tidak boleh bermalas-malasan. Kak Vina, aku males berdoa, orang doaku gak didengar. Tidak boleh. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa adik-adik. Adik-adik juga harus tetap setia dalam doanya. Jadi tidak boleh mengeluh, tidak boleh sedih. Kak Vina, kemarin aku berdoa, aku dapat nilai 100, tapi aku nggak bisa. Adik-adik tidak boleh seperti itu. Tapi adik-adik selalu berdoa dan minta pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Tekun dalam doa. Lalu yang kedua ialah selalu bersyukur dalam segala hal. Walaupun adik-adik merasa, Kak, aku kemarin makannya pakai ikan tapi teman-temanku bekalnya pakai daging. Aku sedih deh. Tidak, tapi adik-adik selalu mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk makanan hari ini. Atau adik-adik ada temennya punya mainan baru, tapi adik-adik belum ada. Nah, adik-adik selalu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, gak apa-apa, hari ini aku belum punya main baru, besok aku pasti akan punya main yang baru. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun adik-adik lagi sedih, lagi senang, ataupun adik-adik lagi merasa takut, harus mengucap syukur dalam segala hal. Lalu yang ketiga ialah mengikuti firman Tuhan. Yang pertama, harus menurut akan perkataan orang tua. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh bentak-bentak, tidak boleh kasar sama mama, papa, ataupun kakak dan adiknya. Tidak boleh ngelawan sama mama dan papanya. Tidak boleh berkata kasar. Apa sih mama? Apa sih papa? Gak boleh seperti itu. Tapi harus nurut dan patuh kepada orang tua. Atau adik-adik lagi main sama kakak sama adiknya, harus mau mengalah. Karena itu termasuk firman Tuhan. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh rebut-rebutan mainan, atau tidak boleh berkata kasar kepada kakak ataupun adiknya, tapi mau memiliki hati yang sabar. Lalu yang ketiga, seperti sekarang adik-adik lagi ngapain ayo? Iya, lagi sekolah minggu. Tetap mendengarkan sekolah minggu, tetap datang ke sekolah minggu, dan tidak boleh bermalas-malasan. Karena apa? Tuhan Yesus pasti melihat apapun yang adik-adik kerjakan. Ya, lalu selanjutnya ialah selalu menepati janji, seperti yang Raja Salomo lakukan. Adik-adik tidak boleh berkata bohong dan tidak boleh menebarkan janji kepada orang lain. Misalkan gini, mama nanya, Doni besok janji ya tidak boleh bermain HP terus-terusan. Ya mama, aku janji. Tapi besoknya adik-adik berbohong, tetap bermain HP lagi. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Adik-adik tidak menepati janjinya kepada mama ataupun papa. Adik-adik tetap bermain HP. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan adik-adik di rumah untuk menepati janji. Tidak boleh adik-adik cuma ngomong janji mama, janji papa, janji kakak, tapi tidak dilakukan. Apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang adik-adik katakan harus ditepati. Tidak boleh berkata yang tidak benar, tidak boleh berkata yang kasar.
Jadi kalau adik-adik berjanji sama mama, sama papanya mau berhenti main handphone, harus menepati janjinya. Janjinya bagaimana? Tidak boleh terus-terusan main HP. Kalau terus-terusan main HP nanti matanya sakit adik-adik. Kalau matanya sakit nanti masuk rumah sakit. Jadi kalau adik-adik berkata, "Iya mama, besok aku janji aku gak akan terus-terusan main HP lagi." Atau sama kakak, "Ya kakak, aku janji aku gak akan ngerusakin HP kakak lagi." Nah, kalau adik-adik sudah berjanji, berarti harus ditepati. Tidak boleh dilanggar. Harus, "Iya mama, aku janji besok aku akan berubah. Aku akan menepati janji aku." Oke adik-adik, jadi tadi yang pertama apa? Iya, tekun dalam doa, selalu berdoa. Bangun tidur, berangkat sekolah, mau makan, ataupun adik-adik lagi sedih, lagi senang, tetap tekun dalam doa. Lalu yang kedua, bersyukur dalam segala hal. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh, "Kakak dia enak banget sih kak, mainannya banyak." Tidak boleh, tapi selalu mengucap syukur. Yang ketiga, mengikuti firman Tuhan dengan cara menuruti perkataan orang tua, mendengarkan firman Tuhan, dan tidak boleh bertengkar bersama kakak ataupun adiknya. Lalu yang keempat ialah menepati janji. Tidak boleh berbohong, tidak boleh banyak-banyak janji, tapi apapun yang adik katakan harus adik-adik lakukan. Bisa ya adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini mengajarkan kita banyak sekali. Yang terlebih paling penting ialah selalu bertekun dalam doa dan mengucap syukur. Ore, tepuk tangannya. Siapa yang senang hari ini belajar firman Tuhan sama Kak Vina? Wah, banyak ya adik-adik. Minggu depan kita belajar firman Tuhan lebih banyak lagi ya. Jangan bolos untuk ke sekolah minggu. Wah, firman Tuhan hari ini bagus banget ya adik-adik ya. Mengajarkan kita untuk tetap setia dalam doa dan bersyukur. Seperti siapa adik-adik? Salomo. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang dia miliki. Maka Tuhan akan selalu memberikan berkat yang indah untuk kita semua. Tepuk tangannya. Jangan lupa adik-adik ya, untuk tetap selalu berdoa dan tidak boleh banyak janji sama orang lain, tapi selalu berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai, maka kita akan tutup dalam doa. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa agar firman Tuhan bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, berkatilah kami Bapa untuk menjadi orang yang selalu rajin berdoa, mengucap syukur, dan mentaati firman-Mu Tuhan. Agar setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus berkati. Bapa yang baik, terima kasih untuk segalanya. Bapa yang berkati adik sekolah minggu, Bapa yang selalu berikan kesehatan, begitu juga dengan kakak dan guru sekolah minggu kami Bapa. Tuhan berkati apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami Bapa, jaga mereka Tuhan dan lindungi mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, ampuni kami Tuhan Yesus akan dosa dan kesalahan kami, dan jadilah doa kami seturut dalam kehendak-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya